Gadis gendut ini ada di meja operasi. Dokter tanya dia, "Anda yakin ingin melakukan operasi ini? Operasi besar ini, kemungkinan kamu akan mati." Tapi dia masih sangat bertekad. "Jika saya tidak menjalani operasi sekarang, saya akan mati juga." Nama dia adalah Hana. Karena dia gemuk, dia menderita banyak kebencian. Pertama dan juga terakhir kali dia jatuh cinta adalah dengan penjual obat penurun berat badan dan penipu juga. Tidak hanya menipu uang tetapi juga menipu cinta. Bahkan obat juga palsu. Hana habis meminumnya, langsung kena racun. Saat disedang di ambulans menuju ke RS, 3 pengguna dengan kekuatan penuh bahkan tidak bisa mengangkatnya. Hana sangat malu sehingga dia berpura-pura mati. Jadi dokter mendorongnya ke ranjang rumah sakit. Masih tidak bergeming. Tidak ada cara lain, Hana hanya bisa menepuk pundak dokter. "Katakan biarkan aku pindah sendiri." Karena gemuk, Hana awal adalah gadis dengan suara yang bagus. Tapi hanya bisa menjadi penyanyi pengganti. Di belakang panggung, gadis itu menari mengikuti musik. Tetapi karena berat badan dia, hanya melompat sesaat menyebabkan lantai panggung runtuh. Pertunjukan berakhir. Penyanyi itu menertawakan penampilan gadis itu. Salahkan dia karena merusak konsernya. Hana ingin menjelaskan. Tetapi penyanyi itu tidak mau dengar. Dia pergi untuk menyapa produser Sang Jul. Tetapi Sang Jun tidak peduli. Sebaliknya, pergi ke Hana. Memeluknya erat-erat dan mengatakan bahwa dia sangat khawatir. Hana sangat senang. Dia telah diam-diam jatuh cinta dengan pria ini untuk waktu yang lama. Saat merekam vokal, suka mengintip pria itu. Dia akan bersenang dalam beberapa hari karena pria itu meminum botol air punya dia. Bahkan simpan botol air minum itu. Ketika Hana merekam lagu tentang cinta, dia tidak bisa tidak mengakui cinta dia kepada pria itu. Tapi dengan cepat menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Hana tahu, jarak antara dia dan pria itu sangat jauh, karena kecantikannya. Hanya bisa mencintai diam-diam. Hari itu Hana menerima hadiah dari Sang Jun. Adalah gaun pesta. Tetapi ketika memakainya, lihat ekspresi sahabatnya. Dia yakin bahwa dia pasti jelek banget. Tetapi ini adalah gaun yang dikasih dari Sang Jun. Dia masih memakainya ke pesta ulang tahun pria itu. Ketika dia masuk, orang-orang harus beri dia jalan untuk lewat. Wajah semua orang terlihat tidak nyaman. Hana juga sangat malu. Sulit untuk dia bisa duduk di sebelah Sang Jun. Ketika dia buka jaketnya, orang di samping dia ingin muntah. Pada saat itu penyanyi juga datang. Tidak menyangka jika gaunnya sama dengan Hana. Membuat Hana menjadi sangat malu. Dia menyadari bahwa dia sedang dipermainkan. Dia hanya bisa dengan sedih menundukkan kepala dan berlari keluar. Sang Jun sangat marah. Dia ajak penyanyi ke dalam toilet. Senyum lalu tegur dia. "Apakah kamu sudah gila? Aku membantu kamu menyelamatkan karir kamu. Kamu sendiri yang merusaknya. Apakah kamu pikir aku benar suka dengan dia? Melihat dia aku sudah mau muntah. Dia berbakat tapi dia gemuk dan jelek. Kamu tidak punya bakat tapi kamu cantik dan seksi. Kamu ambil semua punya dia. Dia hidup demi kamu." Hana menangis ketika dia mendengar ini. Dia pulang dengan sangat kecewa. Tutup jendela. Buka tangki gas. Berbaring diam di sofa. Ingin bunuh diri. Tetapi pada saat itu, ada panggilan dari dokter operasi plastik. Beri Hana harapan baru. Dia pergi ke rumah sakit dan memutuskan untuk menjalani operasi seluruh tubuh. Gadis ini menjalani operasi seluruh tubuh. Hasil menyedotkan banyak lemak dari tubuhnya. Wajah tertutup perban. 1 tahun kemudian, saatnya menyaksikan keajaiban. Saat dokter melepas perban, semua terdiam. Hana pergi ke depan cermin. Sentuh cermin dengan lembut. Dia tidak bisa mempercayainya. Gadis di depan ini adalah dirinya sendiri. Dia menangis melihat kecantikannya dia. Apalagi menangis juga tetap cantik seperti itu. Lalu dia kembali ke kamar dan coba celana yang lama punya dia. Memakainya sebagai rok. Hana sangat senang. Dia diam-diam berjalan di jalan. Melihat gaun yang selalu dia inginkan sebelumnya, dia langsung beli. Semua orang di sekitar menatapnya. Hana merasa tidak nyaman. Tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Tapi dia bukan diri dia yang dulu lagi. Dia mulai merasa lebih percaya diri. Melangkah seperti model. Hana sangat bahagia, air mata terus mengalir. Sekarang dia udah hasil berubah menjadi orang baru. Tetapi dia tidak tahu dengan muka cantik baru ini, ada kekuatan seperti apa. Dia ikut Sang Jun ke tempat parkiran.
Satu orang